Bapak Ibu Saudara, sebelum saya memulai pelajaran hari ini, dan ternyata waktu saya tidak pas 2 jam. Awalnya saya pikir 2 jam, tapi ini mungkin 1 jam lebih sedikit. Jadi Bapak Ibu sepertinya malam hari ini tidak punya kesempatan untuk bertanya, karena waktu kita cukup singkat. Simpan saja dulu pertanyaannya, pakai semua energinya untuk menyerap apa yang akan saya sampaikan ya. Hari ini Dhamma kelasnya berguna, sangat-sangat berguna. Bapak Ibu Saudara, bagi yang belum pernah memberikan public speaking ataupun ceramah ataupun pidato di depan banyak orang, mungkin tidak tahu perasaannya ya. Tapi kalau yang sudah pernah, wah ternyata gemetaran juga ya kalau tidak terbiasa. Di Wihara Mendut Bapak Ibu, kami menyelenggarakan Pabaja setiap tahun, tepat sebelum ITC yaitu bulan Juli. Tahun ini juga begitu. Namun setiap tahun pesertanya sangat cepat penuh. Dan 2 tahun ini terlebih atas Silani. Bulan Februari saja sudah penuh. Acaranya Juli. Ya, Februari Maret sudah habis. 25 peserta kuotanya. Bapak Ibu Saudara, dulu pernah terjadi demikian. Pabaja di Mendut itu setiap peserta harus memberi ceramah 10 menit. Diberi waktu 5 hari, kadang-kadang lebih untuk mempersiapkan. Topiknya bebas ya. Tapi ketika ceramah di depan kawan-kawannya semua, mau dibilang gampang, ada loh yang ketakutan sampai seminggu ya. Bante, nanti mau ceramah gimana ya? Ceramahnya masih seminggu. Lah kan cuma 10 menit, ngeri Bante. Begitu ya. Lalu saya pernah diceritain, dan ini kisah nyata ya. Ada seorang Atasilani, dia mempersiapkan ceramah dengan sangat baik. Kemudian maju memberi ceramah untuk teman-temannya 10 menit. Hanya 10 menit. Dan ceramahnya bagus. Begitu selesai ceramah itu, dia pingsan Bapak Ibu. Jadi menahan tekanan ya. Itu dulu ya, saya tidak menyaksikan, tapi saya sudah diceritakan oleh 2 orang. Tahun lalu, Pabaja bulan Juli, saya yang memimpin. Ada seorang samanera, dia berjuang untuk ceramah ya. Dia membawa kertas. Ada yang pede tidak bawa kertas lagi, ada yang bawa kertas. Dia sudah berusaha bawa kertas, dan ketika ceramah tangannya gemetar begini. Tapi berhasil. Ceramah 10 menit sampai habis berhasil. Karena saya sudah ngajari samaneranya. Samanera kalau takut lihat aja kertasnya. Ceramah itu bukan ajang keren-kerenan. Ceramah itu memberikan kebijaksanaan kepada para pendengar. Betul ya? Baca pun tidak apa-apa, selama yang kita ceritakan itu ajaran Sang Buddha. Lalu dia gemetar begini. Selesai Bapak Ibu 10 menit. Wah, dia leganya minta ampun. Dia kembali ke tempat duduk. Langsung mimisan Bapak Ibu ya. Ini beneran mimisan ya. Berarti selama di depan dia menahan tekanan. Jadi Bapak Ibu Saudara, ternyata mengisi dhamma di depan banyak orang itu tidak gampang ya. Lalu ada sebuah cerita sangat menarik ya. Ya, tidak perlu ditiru kecuali tidak ada lagi jalan keluar ya. Saya diceritakan ada seorang biksu. Beliau pun sudah meninggal ya. Jadi biksu ini sangat pintar. Beliau punya jurus ampuh. Kalau beliau mengajar dhamma, kadangkala umat itu bisa bertanya pertanyaan yang kurang masuk akal, atau jawabannya itu sulit untuk dijelaskan ya. Lalu beliaunya punya jurus ampuh. Jadi kalau beliau ditanya seperti ini, Bante, apa ya bedanya alam Brahma materi dengan alam Brahma non materi? Wah, ini susah ini jelaskannya ya. Lalu beliau bagaimana? Tidak gampang, tidak gampang gitu. Tidak dijawab ya. Bante, kenapa ya Bante bisa kepikiran jadi biku? Apa ya ceritanya?
Tidak gampang, tidak gampang ya. Ada lagi yang datang, Bante, gimana ya meditasi yang benar? Tidak gampang, tidak gampang ya. Satu jawabannya ya untuk semua pertanyaannya. Oh, tapi sudah saya keluarkan jurus ini, tidak bisa saya pakai di sini ya. Ibu-ibu sudah bawa catatan. Nanti saya diberi pertanyaan, tidak gampang, tidak gampang, begitu ya. Namun Bapak Ibu Saudara, apalagi di sini yang Dharma Duta, Romo, Ramani, ataupun siapa saja boleh jadi Dhamma Duta ya. Ada satu cara berpikir yang sangat baik kalau kita kesulitan menjawab pertanyaan dari siapa saja ya. Tapi ingat, kalau pertanyaan yang memang tidak bisa kita jawab, kita tidak perlu malu untuk mengatakan, saya tidak pernah dengar mengenai hal ini, nanti saya cari jawabannya. Kenapa? Agar kita tidak menyebarkan jawaban yang salah, betul ya? Kita harus ingat, dana damang dana jinati, pemberian dhamma adalah dana yang tertinggi. Tapi bagaimana kalau memberitahu yang salah, yang keliru, pandangan yang tidak benar, itu bisa jadi karma buruk ya. Nah, tapi Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu mendapat pertanyaan yang sulit untuk dijawab, renungkanlah satu hal. Semua ajaran Sang Buddha berlabuh pada lenyapnya kemarahan, keserakahan, dan kebodohan batin. Adosa, aloba, amoha, semuanya. Semuanya. Kita coba. Bante, kenapa kita perlu mempraktikkan sila kedua? Adinadana, tidak mencuri. Kenapa? Tidak perlu sulit untuk memikirkannya. Adosa, aloba, amoha. Jawab saja apa? Kita perlu praktik mengurangi keserakahan. Betul enggak? Kalau kita begitu gampangnya mencuri, berarti kita begitu serakah. Bagaimana metta, karuna, mudita bisa tumbuh kalau kita begitu serakah? Dan kalau kita begitu serakah, batin kita tidak bisa menjadi luhur ya. Kita tidak bisa lahir ke alam yang lebih tinggi. Malahan kita akan jatuh ke alam yang lebih rendah. Jawabannya adosa, aloba, amoha. Cari salah satunya. Kadang-kadang di Wihara Mendut, karena Wihara Mendut itu sering dikunjungi umat atau penduduk dari mana saja, juga turis-turis asing juga sering datang ya. Kadang-kadang saya diberi pertanyaan seperti ini. Pak biksu, ya ini karena dia bukan Buddhis. Kenapa ya biksu kok harus botak? Iya, kadang-kadang ada loh yang nanya begitu ya. Lalu jawabannya apa? Adosa, aloba, amoha. Oh Pak, kami berlatih diri tidak melekat pada keindahan tubuh ya. Jadi dengan bisa mencukur rambut ini adalah mahkota. Ini yang membuat tubuh kita menjadi lebih indah. Kita membuang ini untuk melatih diri mengurangi kesombongan, keserakahan, kemelekatan. Tapi kita bisa menjawab ini karena kita merenungkan semua ajaran Sang Buddha berlabuh pada adosa, aloba, amoha. Bapak Ibu Saudara, ini adalah versi gampangnya. Jadi kalau Bapak Ibu ingin tahu apa tujuan belajar Dhamma, adosa, aloba, amoha. Apa sinonim dari adosa, aloba, amoha? Sinonim ya, bukan antonim. Sinonimnya adalah pencapaian nibbana, betul? Iya. Di dalam nibbana kan tidak ada dosa, loba, moha. Tidak ada kemarahan, nafsu, keserakahan, kebodohan batin. Jadi umat Buddha belajar untuk mencapai nibbana. Itu adalah goal terakhir kita dan goal tertinggi kita. Hanya kita menggunakan sinonim nibbana agar bisa dipahami masyarakat luas. Boleh kita definisikan sebagai keadaan tanpa kemarahan, keserakahan, dan kebodohan batin. Kalau dia bukan umat Buddha, kadang dia tidak paham apa itu kebodohan batin. Sering saya ubah menjadi ego atau kesombongan ya. Jadi mengurangi kemarahan, keserakahan, ego. Ini jawaban terbaik. Bapak Ibu, misalkan satu ketika di stasiun, di mana saja, ada yang tiba-tiba bertanya karena tahu Bapak Ibu misalkan panitia wihara.
Pak, Bu, umat Buddha belajar apa ya? Jawab dengan jawaban ini sangat baik. Kita melatih diri mengurangi kemarahan, keserakahan, dan kesombongan. Itu jawaban yang bisa diterima semua orang. Bapak, Ibu, Saudara, hari ini kita akan belajar lebih dalam lagi, ya. Bapak, Ibu, Saudara, di zaman Sang Buddha, ini semua konsentrasi ya. Ya, konsentrasi mendengarkan dhamma itu istilahnya adalah yoniso manasikara. Bapak Ibu berkonsentrasi ya. Bapak Ibu Saudara, Sang Buddha memiliki dua orang ibu. Satu adalah ibu kandung dan yang kedua adalah ibu angkat. Namun hubungan batin beliau lebih dekat dengan ibu angkat beliau karena ketika beliau lahir ibu kandung sudah meninggal, betul ya? Jadi secara fisik beliau tidak pernah melihat ketika beliau tumbuh kembang. Yang menjaga beliau adalah ibu angkat beliau, ya, atau adik dari ibu kandungnya. Bapak, Ibu, Saudara, ibu angkat beliau bernama Dewi Mahapajapati Gotami. Setelah Sang Buddha, Pangeran Siddhartha mencapai kebuddhaan, ibu angkat beliau menaruh hormat yang luar biasa kepada anak angkatnya dan bahkan meminta menjadi seorang bikuni, ya. Dan satu ketika Dewi Mahapajapati ini mengunjungi Sang Buddha dan meminta nasihat, meminta dhamma untuk diajarkan kepada ibu angkat beliau. Bapak, Ibu, Saudara, Sang Buddha mengajarkan dhamma yang akan saya ulang malam hari ini. Dan tidak lama setelah ibunda angkat Sang Buddha, Pangeran Siddhartha, mempelajari dhamma ini, beliau mencapai tingkat arahat, ya. Tetapi dalam bahasa buku, tidak lama itu kita juga tidak tahu seberapa lama, betul ya? Tetapi yang saya tahu adalah semua dhamma memerlukan latihan. Semua pencapaian dhamma memerlukan latihan. Jadi kalau kita membaca buku, tidak lama kemudian beliau mencapai arahat, kita tidak pernah tahu tidak lama itu seberapa lama. Bapak, Ibu, Saudara, Sang Buddha mengajarkan 8 prinsip dhamma kepada Dewi Mahapajapati. 8 prinsip dhamma. Seperti zaman Sang Buddha, kalau kita belajar dhamma itu semuanya dihafal. Zaman Sang Buddha tidak ada buku, begitu ya. Jadi saya mengharapkan kita hari ini menghafal yang 8 ini. Banyak sekali, Bante. Enggak, 8 enggak banyak ya. Para biku zaman dulu menghafal berkitab-kitab. Nah, Bapak Ibu, PR-nya hari ini hanya 8 ya. Dihafal 8, Bapak Ibu. Ya. Mungkin minggu depan yang ingat tinggal setengah ya. Kalau nanti lupa, dengar lagi rekamannya, karena ini ada video rekamannya. Apa yang 8 itu? Mari Bapak Ibu dengarkan dengan baik, dihafal. Setelah itu akan saya jelaskan satu persatu. 8 prinsip dhamma ini adalah 8 prinsip untuk mengenali apa yang disebut dhamma dan winaya. Apa 8 ini? Yang pertama, tanpa nafsu. Yang kedua, pembebasan dari belenggu. Yang ketiga, pelepasan. Yang keempat, kerendahan hati. Apa yang nomor 2? Sudah lupa ya. Pembebasan dari belenggu. Yang pertama, tanpa nafsu. Yang kedua, pembebasan dari belenggu. Yang ketiga, pelepasan. Yang keempat, kerendahan hati. Yang kelima, kepuasan. Yang keenam, kesendirian. Apa yang nomor 2? Nah, sudah hafal ya, karena sudah ditanya 2 kali. Betul ya? Kebebasan dari belenggu. Tapi sekarang pasti lupa yang nomor 6. Lupa ya?
Atau belum saya ucapkan yang nomor 6? Baru 5 ya. Bagaimana tahu yang 6 ya? Ya, nomor 5 adalah kepuasan. Nomor 6 adalah kesendirian. Nomor 7 adalah ketekunan. Dan nomor 8 pembebasan dari beban. Nomor 5 kepuasan. Nomor 6 kesendirian. Nomor 7 ketekunan. Dan yang terakhir pembebasan dari beban. Memang banyak sekali ya. Kita ulang dari 1 sampai 8 ya. Nomor 1 Bapak Ibu, tanpa nafsu. Nomor 2 pembebasan dari belenggu. Nomor 3 pelepasan. Nomor 4 kerendahan hati. Nomor 5, nomor 6, nomor 7, nomor 8. Selesai Dhamma kelas kita hari ini. Lah kan sudah 8 ya. Bapak Ibu Saudara, inilah 8 prinsip Dhamma. Yang mana Bapak Ibu Saudara, kalau kita mempraktikkan Dhamma, 8 ini akan berkembang. Saya mengharapkan sekali Bapak Ibu begitu rajin ikut SPD, maka semoga yang 8 ini pelan-pelan berkembang. Dan hidup Bapak Ibu akan menjadi sangat ringan dan penuh kebahagiaan. Nomor 1. Apa nomor 1? Tanpa nafsu. Bapak Ibu Saudara, Sang Buddha menggambarkan nafsu sebagai api yang terbakar ya. Dan nafsu itu bisa muncul di dalam keenam indera kita. Mata melihat apa yang indah, telinga mendengar apa yang indah, apa yang enak didengar ya. Apalagi lidah mengecap apa yang enak-enak, itu menjadi api yang membakar. Mengapa demikian? Karena Bapak Ibu bisa melihat ketika nafsu begitu membara dan kita tidak mendapatkan apa yang diinginkan, kita seperti terbakar ya. Bapak Ibu Saudara, ada satu perenungan yang sangat baik. Sang Buddha memberi perenungan, orang yang terbakar oleh nafsu ini sangat mirip dengan mereka yang terkena kusta. Penyakit kusta sekarang sudah tidak ada ya. Sepertinya di Indonesia sudah tidak ada. Tahu kusta? Lepra tahu ya? Yang jarinya itu jadi pelan-pelan habis ya. Nah, orang yang terkena lepra atau kusta ini, bahkan orang yang terkena lepra dan kusta ini tidak bisa menjadi biku ya. Kenapa? Karena sangat menular. Nanti sangga habis semua ya. Makanya masa pandemi kemarin stop dulu pabaja pada awal-awal ya. Apalagi penabisan biku. Di Wat Bowen tempat saya tinggal dulu juga stop penabisan biku. Kenapa? Karena sedang ada penyakit menular. Ketika para biku ditabis itu ditanya, apakah Anda memiliki penyakit menular? Apakah Anda punya utang? Apakah Anda pernah membunuh? Ya, pertanyaan-pertanyaan itu ditanyakan. Bapak Ibu Saudara, serangan dari nafsu ini seperti halnya kita terkena kusta. Orang yang terkena kusta katanya ya, kulitnya itu gatal luar biasa. Jadi digaruk-garuk, gatalnya itu agar bisa merasa nyaman. Lalu saking gatalnya Bapak Ibu, mereka akan membakar kulitnya sendiri. Benar-benar dibakar dengan api. Dan setelah dibakar rasanya lega sekali. Saking gatalnya dibakar. Tapi karena sarafnya sudah rusak, ya tidak terasa sakit ya. Makanya jarinya itu cepat sekali habis. Kadang kaki juga pelan-pelan habis. Karena sembari gatal dimakan juga mungkin oleh patogen ya, atau mikroba, saya tidak ngerti. Apakah ya kusta itu virus atau bakteri, saya tidak ngerti, harus cek Google dulu ya. Tapi kita sebut saja patogen. Dimakan dagingnya, ditambah lagi dibakar. Bapak Ibu Saudara, ketika dibakar itu rasanya lega karena gatalnya hilang, betul ya? Tapi dagingnya ikut hilang. Jadi orang itu sedang merusak dirinya
sembari merasakan sedikit kenyamanan. Itulah serangan nafsu. Kita setiap hari bila tidak berhati-hati menikmati hasrat indria, ya, dan merasa lega. Tetapi sembari demikian, kalau diikuti terus-menerus bisa menjadi bahaya. Bapak Ibu Saudara, ciri prinsip dhamma yang pertama adalah membawa tanpa nafsu. Tapi saya paham, Bapak Ibu semua yang hadir di sini bukan biku, betul ya? Bukan biku. Jadi barangkali tujuannya ya bukan melenyapkan nafsu, tetapi sangat baik apabila bisa mengendalikan nafsu. Kenapa sangat baik? Karena kalau kita nonton berita Bapak Ibu, tidak jarang kriminal itu didorong oleh nafsu, ya. Bahkan yang sangat kejam sekaligus. Kadang-kadang yang sangat miris, kakeknya bisa mengganggu cucunya sendiri. Itu didorong oleh apa? Didorong oleh nafsu. Bapak Ibu Saudara, bahkan Sang Buddha mengatakan tanha adalah sebab dukkha. Oleh karena itu Bapak Ibu, walaupun Bapak Ibu bukan seorang pabajita, belajarlah mengurangi nafsu hingga taraf batin menjadi lebih nyaman. Tentu tidak sampai 0. Kalau sampai 0 itu arahat, ya. Sampai 0 itu arahat. Bahkan seorang biku pabajita belum arahat, ya nafsunya juga belum 0. Hanya seperti lumpur yang karena ditenangkan, seorang biku itu ditenangkan, ya. Jadi dia dari kehidupan duniawi masuk menjadi biku, dijaga oleh winaya. Ruang lingkup tinggalnya itu jauh dari hasrat indria. Begitu banyak peraturan, ya, tidak menikmati musik, tidak pergi ke konser, tidak pergi ke bioskop, kemudian tidak olahraga yang menyenangkan seperti basket, sepak bola. Hasrat ragawinya menurun. Itu seperti air yang kotor, pelan-pelan kotorannya mengendap sampai ke bawah, sehingga airnya menjadi jernih. Tetapi pertanyaannya, masih ada kotorannya? Ada, mengendap di bawah, ya. Itulah mereka yang sudah berlatih tapi belum mencapai arahat. Kalau diaduk, kotorannya naik lagi, ya. Bagaimana aduknya? Nanti ada ceritanya, ya. Bapak Ibu Saudara, Bante, tadi Bante mengajak kita untuk belajar mengurangi nafsu, agar nafsu tidak menjadi terlalu tinggi, karena nafsu itu bisa jadi biang masalah. Contoh, Bapak Ibu punya makanan kesukaan, ya. Kadang-kadang bisa marah kalau makanan yang disukai itu ndak ada. Misalkan sudah kerja seharian, capeknya minta ampun, hari ini lembur. Pesan ke keluarganya, tolong ya, nanti malam beliin martabak telur. Karena kalau saya capek maunya martabak telur. Ini bukan kode ya, besok pula ada yang bawa martabak telur. Enggak ya, sekadar contoh ya. Balikpapan ada yang jual martabak telur? Ada ya, oke, masih aman ya contohnya ya. Jadi sembari kerja sampai lembur jam 7 malam, di dalam kepalanya sudah mikir apa? Bentar lagi martabak, betul ya? Jadi kerja capek pun ikhlas, bentar lagi pulang makan martabak. Sampai di rumah martabaknya ndak ada, gantinya gado-gado. Lah kenapa? Jauh martabaknya, sudahlah sama saja. Oh ndak bisa, marah 2 jam, betul Bapak Ibu? Tapi kalau kita sudah belajar mengendalikan nafsu, ya sudahlah, begitu ya. Ya sudahlah, gado-gado ya sudahlah, begitu. Jadi mengurangi nafsu itu mengurangi masalah Bapak Ibu ya. Bapak Ibu Saudara, lalu bagaimana Bante belajar mengurangi nafsu? Latihan atasila ya. Ya, latihan atasila. Bapak Ibu lewat jam 12 stop tidak makan. Puasa sampai besok pagi. Itu latihan mengurangi nafsu ya. Kemudian di hari itu juga brahmacharya ya. Tidak dekat dengan suami atau istri dulu. Tidak pakai make up ya, tidak bermewah-mewahan, dan sehari itu banyak mendengarkan dhamma, bermeditasi. Seminggu sekali Bapak Ibu ya, ada waktu seminggu sekali. Kurang waktunya 2 minggu sekali. Bante 2 minggu sekali susah kelewatan ya. Sudah 2 minggu sekali susah kelewatan. 2 minggu sekali Bapak Ibu ya. Ceit capgo boleh.
Bante Cik Capgo saya kerja hari Minggu Bapak Ibu, boleh ya. 2 minggu sekali hari Minggu, lewat jam 12 stop makan. Tapi anak-anak saya mau makan Bante, ya masak kan boleh. Kan tidak ada melarang masak, betul ya? Silahkan masak. Nah, tapi Bapak Ibu ya makannya besok, bisa disimpan di kulkas. 2 minggu latihan sekali, sangat-sangat baik ya. Bapak Ibu Saudara, Bapak Ibu bisa atasila akan mengurangi nafsu. Yang kedua belajar dhamma, yang ketiga tentu bermeditasi. Saya harus masuk cerita yang saya janjikan ya. Saya tidak menyangka waktu kita begitu sedikit ya. Baru nomor 1 Bapak Ibu. Nggak apa-apa ya, hari ini lembur nggak apa-apa ya. Nanti pulang beli martabak telur ya. Bapak Ibu Saudara, ini kisah sangat menarik. Ini Bante favorit saya. Tidak begitu terkenal beliau. Biku yang terkenal itu Bante Sariputta, Bante Moggallana ya. Bapak Ibu bisa lihat sebelah kanan, sebelah kiri. Bante yang terkenal juga Bante Mahakassapa, Bante Ananda, Bante Rahula. Ini sangat-sangat terkenal. Lalu ada yang terkenal Bante Nanda ya, karena wasa di sini begitu. Tapi ada satu Bante saya senang sekali Bante ini. Namanya Bante Anuruddha. Ada yang pernah dengar? Sebagian ya. Ini Bante favorit saya ya. Bapak Ibu Saudara, satu ketika Yang Mulia Anuruddha melewati pedesaan Kosala menuju kota Sawati. Kota Sawati itu tempat Sang Buddha tinggal ketika beliau sudah sepuh ya. Sejak umur 60 sampai umur 80, 20 tahun beliau banyak tinggal di Sawati. Karena sudah sangat sepuh, beliau sudah mulai tidak melakukan perjalanan yang terlalu jauh. Dan dijaga oleh Bante Ananda selama 20 tahun. Ini pengetahuan tambahan supaya hafal. Kalau ada yang nanya, Sang Buddha meninggal di umur berapa? 80 tahun ya. Sang Buddha dijaga Bante Ananda 20 tahun, berarti sejak umur 60. Bapak Ibu Saudara, Bante Anuruddha menuju ke desa, menuju ke Sawati. Tapi karena perjalanannya jauh, sampai di pertengahan beliau ingin istirahat di rumah peristirahatan. Saya tidak tahu model seperti apa, 2600 tahun yang lalu rumah peristirahatan itu seperti apa, saya tidak tahu. Tapi mungkin adalah rumah yang dibuat oleh saudagar kaya untuk siapapun yang mau istirahat ya. Dan kebetulan rumah peristirahatan ini bukan rumah duka ya, hanya rumah untuk istirahat. Ini dibangun oleh seorang wanita. Jadi akhirnya beliau ingin istirahat di sana harus nyari yang punya. Sudah bertemu, beliau izin dengan yang punya dan yang punya mengiyakan. Tapi Bapak Ibu tahu siapa Bante Anuruddha ini? Bante Anuruddha ini adalah anak dari Brahmana sangat kaya raya. Jadi mungkin beliau sangat ganteng ya. Begitu wanita ini melihat Bante Anuruddha, dia juga tidak kenal ya. Karena Bantenya izin mau menginap sehari di rumah peristirahatan, bukan tempat wanita tersebut. Wanitanya jatuh cinta pada pandangan pertama ya. Bapak Ibu Saudara, ini saya lanjutkan membaca. Ini langsung dari kitab ya, Pacitya 6, bagian dari Winaya. Bapak Ibu Saudara, sekarang diketahui bahwa wanita itu telah jatuh cinta pada pandangan pertama kepada Yang Mulia Anuruddha. Jadi wanita itu pergi menemuinya dan berkata, Tuan akan merasa kurang nyaman berjejalan dengan orang-orang ini. Akan sangat baik apabila aku menyiapkan sebuah tempat tidur di dalam untuk Tuan. Maksudnya apa berjejalan? Rumahnya itu yang minta izin untuk numpang cukup banyak orang ya, bukan beliau sendiri. Lalu Bante Anuruddha menyetujui dengan diam. Akan dipersiapkan tempat untuk beliau sendiri. Beliau masih belum curiga ya. Ternyata Bapak Ibu, sebegitu beliau sudah pindah ke ruangan rumah yang untuk beliau sendiri ya, ternyata wanita ini
Kemudian wanita itu menyiapkan sebuah tempat tidur di dalam untuk yang mulia Anuruddha, mengenakan perhiasan dan memakai wewangian, pergi menemuinya dan berkata, "Tuan, Anda rupawan, tampan dan menarik. Aku juga jelita, cantik dan menarik. Akan sangat baik jika aku menjadi istri Anda." Begitu ya. Jadi Bapak Ibu, don't try this ya, tidak baik ini ya. Kepadanya, lalu Bante Anuruddha tidak menggubris ya, tapi wanita ini tidak menyerah. Dia mengucapkan lagi, "Tuan, Anda rupawan, tampan dan menarik. Aku juga jelita, cantik dan menarik. Ambillah aku beserta kekayaan aku." Bante Anuruddha tetap diam untuk menolak ya. Bapak Ibu Saudara, mohon maaf ceritanya agak begini ya, tapi ini apa yang diungkapkan di dalam kitab. Ketiga kali Yang Mulia Anuruddha tetap terdiam, sehingga wanita itu yang sudah melepaskan jubah atasnya mengarak diri ke atas dan ke bawah di depannya, berdiri, duduk dan berbaring tepat di hadapannya. Tapi Yang Mulia Anuruddha mengendalikan dirinya, bahkan tidak melirik wanita itu atau berkata apapun. Jadi wanita ini sungguh-sungguh melanggar batas ya, sungguh-sungguh melanggar batas. Kemudian dilanjutkan, kemudian sebuah pemikiran terjadi pada wanita itu. Bukankah itu menakjubkan? Bukankah itu mengejutkan? Bahkan lelaki menawar diriku 100 atau bahkan 1000 semalam. Tidak dikatakan 1000 apa ya, mungkin 1000 keping perak atau mungkin 1000 apa, tidak tercatat. Namun lelaki kontemplatif ini atau lelaki yang penuh perenungan ini, bahkan ketika aku memohon kepadanya, tidak mau menerima aku beserta kekayaan aku. Kemudian setelah wanita itu mengenakan kembali jubah atasnya dan membungkuk kepala di kakinya, wanita itu berkata padanya, "Yang mulia, sebuah kesalahan bahwa aku telah membiarkan diri aku bertindak bodoh, dungu dan ceroboh. Terimalah pengakuan bersalah aku ini sehingga aku bisa lebih mengendalikan diri di kemudian hari." Lalu Bante Anuruddha juga langsung menegur dirinya ya, "Benar Nona, sebuah kesalahan mempengaruhimu sehingga dirimu bertindak demikian bodoh, dungu dan ceroboh. Namun karena dirimu melihat kesalahanmu sedemikian rupa dan mau memperbaiki kesalahan sesuai dhamma, kami terima pengakuan bersalahmu." Bapak Ibu Saudara, dalam cerita ini kita bisa menyaksikan bagaimana kemampuan atau hasil dari meditasi membuat seseorang tidak bergeming bahkan pada godaan nafsu ya, karena Bante Anuruddha telah mencapai tingkat kesucian yang tinggi. Bapak Ibu Saudara, bahkan di dalam kisah-kisah zaman Sang Buddha dulu, kadang-kadang orang karena terpancing oleh nafsu hampir melakukan karma buruk sangat besar ya. Menggoda seorang bikku itu karma buruk yang sangat-sangat besar. Dan ini bahkan kadang-kadang pernah terdengar saya terjadi hingga saat ini ya. Kadang-kadang ada yang suka dengan bikunya lalu mengungkapkan isi hati. Kalau bikunya bijaksana, besok langsung kabur ya. Ya. Saya pernah dengar cerita yang lebih ekstrim zaman ini ya. Seorang wanita datang ke seorang biku lalu mengatakan, "Kalau Bante tidak mau memperistriku, aku akan bunuh diri." Ya. Tapi beruntung bikunya pinter. Bikunya bilang apa? "Ya kalau kamu memang menyenangi saya, kamu harus tunggu." Dia cuma jawab begitu. "Baik, saya tunggu." Besoknya Bantenya kabur ya. Tapi dia berpikir dia akan ditunggu, jadi dia tenang-tenang saja. Tetapi ada satu hal yang pasti agar wanita ini tidak bunuh diri. Perasaan cinta itu kan juga anicca ya. Lama-lama pudar sendiri. Ya sampai sekarang mungkin ya tidak bunuh diri ya. Ya Bapak Ibu Saudara, ini mengenai tanpa nafsu. Marilah kita berlatih mengurangi nafsu. Yang kedua Bapak Ibu, apa yang kedua?
Lupa ya, apalagi minggu depan ya. Pembebasan dari belenggu. Pembebasan dari belenggu. Bapak Ibu Saudara, belenggu ini ada 10. Kalau saya bahas kita bubarnya jam 2 pagi ya. Lalu tahun depan saya tidak diundang lagi ya. 10 ini hanya saya ucapkan. Barangkali akan kita bahas kalau ada kesempatan di pertemuan berikutnya, kalau kondisinya tepat ya. Ya, tapi saya ucapkan satu kali sudah cukup saya pikir. Ada 10 belenggu diungkapkan oleh Sang Buddha. Bapak Ibu dengarkan, tidak dihafal, tidak apa-apa. Yang dimaksudkan dengan 10 belenggu ini adalah yang pertama pandangan salah ya. Yang kedua keraguan. Yang ketiga adalah silabata paramasa atau pandangan salah bahwa upacara dan ritual dapat menyucikan diri. Yang keempat adalah nafsu indria. Yang kelima adalah dendam dan dengki. Yang keenam adalah nafsu keberadaan alam materi. Yang ketujuh nafsu akan keberadaan non materi. Yang kedelapan kesombongan. Yang kesembilan kegelisahan. Yang ke-10 ini kedunguan. Sebenarnya belenggu-belenggu ini sangat-sangat penting ya. Hanya memang kalau ingin menjelaskan ini adalah satu sesi Dhamma kelas ya. Dan juga bukan besok, karena besok saya ingin membahas Kalama Sutta. Karena di wihara ini juga ada batu yang bertuliskan Kalama Sutta. Ada yang pernah membaca? Nah, yang belum pernah membaca besok datang ke sini nyari ya. Di mana ada Kalama Sutta, nyari dah, keliling dah wihara ini ya. Ada tulisan engraving ya. Jadi engraving itu apa? Enkripsi ya, tulisan di batu mengenai Kalama Sutta. Besok kita akan belajar Kalama Sutta. Bapak Ibu Saudara, dari 10 belenggu ini sebenarnya ini adalah standar-standar kesucian ya. Jadi kalau bisa lenyap 3 adalah standar Sotapanna. Lenyap 3 mengurangi dosa loba moha adalah standar Sakadagami. Lenyap 5 adalah Anagami. Lenyap 10 adalah Arahat. Dari 10 ini, hari ini saya hanya bahas 1. Yang pertama tadi pandangan salah. Saya pikir Bapak Ibu sudah sering mendengar mengenai samadhi ya. Yang kedua adalah keraguan. Keraguan ini adalah ragu pada Buddha Dhamma Sangha. Saya pikir Bapak Ibu yang hadir di sini sudah memiliki keyakinan luar biasa pada Sang Tiratana. Yang keempat nafsu indria, yang kelima dendam dan dengki atau kemarahan. Sudah sangat sering dibahas. Kalau lenyap 5 ini saja mencapai anagami. Oleh karena itu saya membahas yang ketiga. Yang ketiga saja dari 10. Namanya adalah silabata paramasa. Namanya apa Bapak Ibu? Silabata paramasa ya. Silabata paramasa. Hari ini Bapak Ibu merasakan kelas Dhamma yang serius. Kami dulu sebagai samanera belajar di Mendut seperti ini. Kelas Dhamma yang serius. 1 hari 2 pelajaran ya, selama setahun. Dan kalau saya belajar saya bawa minyak angin ya. Ya benar ini ya, ini curhat ya. Kenapa bawa minyak angin? Kalau sudah ngantuk dioleskan di wajah ya. Saking pedasnya semangat lagi ya. Ingin mendengar tapi kadang-kadang ngantuk menyerang ya. Kadang-kadang ngantuk menyerang, sangat wajar ya. Tapi Bapak Ibu nanti kalau ngantuk saya panggil lagi biar semangat ya. Saya akan bahas silabata paramasa Bapak Ibu. 1 dari 10 belenggu nomor 3. Pandangan keliru bahwa upacara atau ritual dapat menyucikan diri. Maksudnya apa ya? Misalkan Bapak Ibu, kalau seseorang menjanjikan Bapak Ibu melakukan satu upacara kemudian Bapak Ibu pasti masuk surga. Itu masuk silabata paramasa ya. Ya. Ayo ikut upacara ini, kamu pasti masuk surga ya. Saya pernah ikut itu dulu Bapak Ibu ya. Jadi saya pernah dibaptis oleh seseorang yang membaptis
Istilah baptis maksudnya bukan hanya milik satu agama ya. Istilah baptis itu artinya inisiasi ya, upacara pembersihan. Ini bukanlah istilah hanya untuk satu dua agama, tapi setiap upacara inisiasi kita boleh menggunakan istilah baptism dalam bahasa Inggris. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya pernah dibaptis bukan oleh agama 5 agama atau 6 agama legal di Indonesia, bukan. Jadi ini aliran yang berbeda. Yang membaptis datang dari luar negeri, dan setelah baptis harus bayar pakai dolar. Yang tahu ngerti di dalam hati ya. Yang tidak tahu pulang nanya tetangga ya. Bapak Ibu Saudara, lalu saya dibaptis. Upacaranya itu penuh dengan kerahasiaan. Setelah itu saya diinisiasi atau dibaptis. Lalu semua memberi selamat. Kyonghi, Kyonghi, saya sudah mencapai Nibbana. Wah, beneran? Saya senang juga ya. Semua bilang Kyonghi, saya senang juga. Lalu setelah itu saya pulang dan saya pede. Wah, saya sudah Nibbana ini. Saya sudah Nibbana. 2 hari kemudian saya merenung begini. Lah kok nggak ada yang berubah ya? Katanya saya sudah Nibbana tapi kok biasa-biasa saja. Tapi saya percaya loh saya sudah Nibbana. Sampai 3 tahun, 2,5 tahun. Tapi setelah belajar Dhamma dengan baik saya baru tahu. Kalau saya mencapai Nibbana, harusnya saya sudah nggak bisa marah setetes pun, betul? Ya, saya sudah tidak ada nafsu ragawi sedikit pun. Ternyata saya masih bisa marah, Bapak Ibu. Saya masih bisa kecewa, masih bisa ngambek dan segalanya. Lah belum Nibbana. Begitu ya. Oleh karena itu Bapak Ibu, apa arti suci dalam ajaran Buddha? Arti suci adalah berkurangnya dosa loba moha. Tidak ada definisi lain ya. Arti suci dalam ajaran Sang Buddha tidak bisa diberikan lewat wahyu, tidak bisa dihadiahkan, tidak bisa menggunakan mantra, tidak bisa menggunakan upacara. Saya ajak Bapak Ibu berlogika ya. Mari berlogika. Siapa yang di sini yang pernah marah ada? Hampir semuanya ya, walaupun yang menunjuk jari tidak sampai 10% ya. Hampir semuanya bisa marah ya. Bapak Ibu Saudara, jikalau ada orang yang mengajak kita, ayo ada upacara khusus, bayar 50 juta. Setelah itu Bapak Ibu akan dibuatkan ritual sedemikian rupa, lalu kemarahan Bapak Ibu lenyap semuanya. Mau 50 juta? Wah, saya cepat-cepat bayar Bapak Ibu. Murah sekali itu, betul ya? Tapi sampai hari ini ada enggak upacara seperti itu? Kita bayar, kemudian dibuatkan ritual, kemarahan kita lenyap. Tidak bisa marah lagi. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Itulah maksud dari tidak ada ritual yang mampu menyucikan diri. Ada Bapak Ibu ritual yang bisa membuat nafsu kita lenyap, keserakahan lenyap? Tidak ada. Ingin kemarahan berkurang saja harus belajar Dhamma mati-matian, betul ya? Bapak Ibu sudah mau marah harus gosok-gosok dada. Sabar, sabar. Muncul suara saya, nafas masuk, nafas keluar. Itu pelajaran tahun lalu ya. Ya, begitu Bapak Ibu marah, nafas masuk, nafas keluar. Tidak gampang Bapak Ibu. Namun tidak sedikit orang senang dengan pemahaman yang gampang saja. Betul ya? Yang penting bisa suci. Apalagi kesombongan. Tidak ada upacara dan ritual apapun yang bisa membantu kita melenyapkan kesombongan. Kesombongan itu sangat sulit dilenyapkan ya. Orang yang sudah tidak bisa marah pun masih bisa sombong. Iya. Kok bisa Bante? Karena kesombongan di sini adalah belenggu nomor 8. Saya bacain ulang ya. Ini menarik sekali Bapak Ibu. Ketika saya belajar ini saya juga sangat-sangat amazed ya. Sangat-sangat terkejut. 5 belenggu yang pertama Bapak Ibu, kalau lenyap kita mencapai kesucian tingkat ketiga. Namanya adalah anagami. Apa yang 5 ini? Pandangan salah, keraguan,
silabata paramasa, nafsu indria, dendam dan dengki. Seorang anagami tidak bisa dendam. Seorang anagami tidak bisa marah sedikit pun. Bukan nahan marah. Nahan marah beda dengan gak marah ya. Seorang anagami tidak bisa marah sedikit pun. Tapi saya lanjutkan belenggu 6, 7, 8, 9, 10. Nafsu keberadaan ala materi nomor 6, nafsu akan keberadaan non materi nomor 7, dan nomor 8 adalah kesombongan. Seorang anagami telah melenyapkan kemarahan, namun masih ada kesombongan. Sulit sekali menaklukkan kesombongan. Jadi Bapak Ibu kalau ketemu orang baik sekali, sering bantu wihara, siapapun dia, kadang-kadang kok masih ada egonya ya, kok masih ada sombongnya ya. Ya sudah, wajar-wajar saja. Sombong itu sangat sulit untuk dilenyapkan. Tapi jangan dibalikin. Oh kalau gitu boleh sombong. Kata Bante Abhijat tuh, memang sulit mengurangi sombong. Sombong gak apa-apa. Bukan begitu ya. Tetapi kita memahami nomor 8 kesombongan sulit dilenyapkan. Kalau Bapak Ibu ketemu orang baik tapi masih agak sombong, ya sudahlah. Ya sudahlah. Kesombongan itu sulit untuk dilenyapkan. Dia pelan-pelan akan belajar melenyapkan kesombongan. Bapak Ibu Saudara, apa belenggu kita hari ini belajar prinsip Dhamma? Apa yang nomor 1? Tanpa nafsu. Nomor 2, pembebasan dari belenggu. Kita masuk nomor 3 ya. Energinya masih banyak? Masih banyak Bante, begitu ya. Sudah mulai lemas ya. Bapak Ibu Saudara, kita lanjut nomor 3. Pelepasan ya. Bapak Ibu Saudara, di bab pelepasan ini saya akan membacakan 2 syair yang luar biasa, disebut Theragata dan Therigata. Apa itu Theragata dan Therigata? Theragata Therigata itu adalah ungkapan pencapaian kearahatan ya. Bapak Ibu konsentrasi. Inilah yang dimaksud dengan pelepasan. Ini penjelasannya tidak panjang ya. Setelah ini kita akan membahas nomor 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tidak terlalu panjang. Nomor 1 dan 2 memang agak panjang karena penting ya. Memahami silabata paramasa itu penting sekali, sehingga Bapak Ibu jadi tahu kalau ingin mencapai kesucian, belajar Dhamma, praktek Dhamma. Tidak bisa mengandalkan upacara dan ritual. Yang ketiga adalah pelepasan. Dengarkan baik-baik. Ini ungkapan seorang biku yang sudah mencapai tingkat arahat ya. Dulu dia seperti ini. Setelah mencapai arahat sudah dia tinggalkan. Dulu seperti apa? Jenta. Aku dulu termabukkan oleh kelahiran, kekayaan, dan kekuasaanku. Termabukkan oleh perawakan, warna, dan bentuk tubuhku. Aku berpikir tentang tidak seorang pun yang dapat menandingi atau lebih baik dariku. Bodoh, sombong, angkuh, harga diriku sangat tinggi. Aku kurang ajar, sombong, bangga, tidak membungkuk kepada siapapun, bahkan tidak kepada ibu dan ayah atau orang lain yang sepatutnya dihormati. Kemudian melihat pemimpin utama, paling berkuasa, terdepan dalam pertempuran seperti matahari yang berkobar, tersusun oleh sepasukan biku-biku, melenyapkan keangkuhan dan kemabukan. Melalui sebuah kesadaran tenang dan jernih, aku menundukkan kepalaku,
kepadanya yang paling berkuasa di antara para makhluk hidup. Kesombongan dan kehinaan telah ditinggalkan. Tumbang, kecongkakan aku adalah telah tersingkirkan. Segala bentuk keangkuhan telah hancur, ya. Kecongkakan aku adalah dalam tanda petik. Artinya orang yang belum meninggalkan keangkuhan sering mengatakan aku adalah, aku adalah. Sudah ditinggalkan. Segala bentuk keangkuhan telah hancur. Ini pelepasan Bapak Ibu yang diungkapkan oleh seorang biku. Dia berhasil melepaskan keangkuhan. Selanjutnya pelepasan oleh seorang bikuni. Namanya adalah Saudari Wimala. Ini di dalam Therigata. Apa itu Therigata? Ungkapan pencapaian arahat. Kalau Theri para bikuni, kalau Thera para biku. Mari kita baca. Termabukkan oleh warna kulitku, bentuk tubuh, kecantikan dan popularitas, angkuh dengan usia mudaku, aku membenci wanita lain. Mengagumi tubuh ini dihiasi untuk menipu lelaki bodoh. Aku berdiri di pintu rumah bordil, seorang pemburu dengan perangkap terpasang. Aku mempertontonkan tubuhku dan menunjukkan bagian-bagian pribadi tubuhku. Aku mengeluarkan kesaktianku, menertawakan keramaian. Ini syair zaman ketika dia belum mencapai pencerahan. Kemudian ini setelah mencapai pencerahan. Hari ini terbungkus dalam jubah berlapis, kepalaku tercukur, berkelana mencari sedekah. Aku duduk di kaki sebuah pohon dan mencapai kondisi tanpa pikiran semua kemelekatan. Manusia dan dewa telah dilenyapkan. Setelah menanggalkan segala duka, aku tenang, terbebaskan. Ini ungkapan Saudari Wimala ketika mencapai tingkat arahat. Bapak Ibu Saudara, para pria maupun wanita bisa mencapai arahat, ya. Jadi dalam ajaran Buddha yang bisa mencapai arahat tidak hanya laki-laki saja. Bapak Ibu Saudara, ini ungkapan dari dua arahat. Yang pertama, seorang biku yang meninggalkan keangkuhan, dan yang kedua, seorang bikuni yang meninggalkan kemelekatan pada kecantikan kejelitaan. Bapak Ibu Saudara, pelan-pelan kita perlu belajar melepas, ya. Melepas dengan apa yang kita kagumi untuk membuat hidup kita lebih ringan. Kenapa? Karena tidak ada yang tidak Bapak Ibu tinggalkan. Betul ya? Bapak Ibu lahir dengan dua tangan yang kosong, dan Bapak Ibu akan meninggal dengan dua tangan yang kosong. Tidak ada yang bisa digenggam. Semakin kita melekat, semakin kita mudah untuk menderita. Yang keempat, ini poin yang paling saya sukai, ya. Ini poin yang sangat saya sukai. Apa poin nomor 4? Kerendahan hati. Kalau saya ketemu orang yang rendah hati, saya senang sekali. Saya senang sekali. Ada seorang Bante di STI, beliau sangat pintar dan sangat rendah hati. Kalau saya ketemu beliau jarak 10 meter saja saya sudah senang. Kalau tidak salah Bapak Ibu baru bertemu beliau. Beliau adalah Bante Santacito. Bante Santacito itu sangat rendah hati. Kalau Bapak Ibu hidup dengan beliau, karena dulu kami satu wihara, beliau itu S3 dari Sri Lanka, betul ya? Seorang doktor. Tapi kalau kita bertemu beliau malahan yang sering bertanya. Padahal harusnya beliau sering mengajar, ya? Tidak. Beliau malahan yang selalu sering bertanya. Kenapa? Karena rendah hati. Betul ya? Kalau tidak rendah hati bagaimana bertanya? Kalau tidak rendah hati itu malahan kita senang mengajar. Begitu melihat orang
cacat sedikit saja, sini, kamu saya kasih tahu ya, demi kebaikanmu ya, kamu berubah dah ya, ini loh nggak bagus, kan begitu ya. Besok ketemu lagi, sini, ini, kamu kan semalam sudah saya kasih tahu, ini saya kasih tahu lagi, ini demi dirimu, ya, demi dirimu, iya, begini. Lusa ketemu lagi, sini. Saya agak cerewet, maaf ya. Ini demi dirimu, kamu jangan begini, kamu berubah. Kadang-kadang kita tidak sadar ya. Bisa saja kita kurang rendah hati ya. Bisa saja kita kurang rendah hati. Tapi itu tidak keliru ya. Tetapi salah satu ciri orang yang rendah hati bisa bertanya. Apalagi setingkat Bante Santacito. Ya. Bapak Ibu Saudara, bulir nomor 4 adalah kerendahan hati. Selanjutnya Bapak Ibu Saudara, nomor 5 apa? Kepuasan diri ya. Bapak Ibu Saudara, saya akan bacakan paragraf pertama dari bulir kepuasan diri. Biasanya kalau saya mengajar di Solo, karena tahun lalu saya berwasa di Solo ya. Kalau saya mengajar di Solo itu dhamma kelasnya ada breaknya. Break 5 menit ke toilet. Kenapa? Supaya kalau saya lihat wajahnya sudah ngantuk sekali, break dulu ya. Ya. Tapi di sini saya tidak berani break ya. Ya. Karena di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Ya, saya ikut peraturan di sini. Ya. Jadi breaknya gimana? Ya, ini breaknya ya. Ingatkan Bapak Ibu supaya segar lagi. Ya. Bapak Ibu Saudara, kita lanjutkan. Nah, ini ada cerita menarik. Untung ada cerita menarik ya. Kalau enggak sudah tinggal 5 watt ya energinya ya. Saya baca dulu paragraf halaman 66, setelah itu saya cerita, ini menarik sekali ya. Bapak Ibu menunggu. Anggutara Nikaya bagian 8.30. Dhamma ini adalah untuk mereka yang merasa puas, bukan untuk mereka yang merasa tidak puas. Demikian telah dikatakan. Berdasarkan apa hal tersebut dikatakan, ada peristiwa di mana seorang biku merasa puas dengan segala jenis jubah, dana makanan, tempat tinggal dan kebutuhan obat-obatan. Dhamma ini adalah untuk mereka yang merasa puas, bukan untuk mereka yang merasa tidak puas. Demikian telah dikatakan, dan karena alasan inilah maka hal tersebut dikatakan. Ini bahasa sutta ya. Ini adalah gaya bahasa 2600 tahun yang lalu ya. Bapak Ibu Saudara, bulir ke-6, bulir ke-5 adalah gampang berpuas diri. Mungkin kata-kata ini agak jarang didengar, tapi sering Bapak Ibu dengar dalam sinonim yang lain. Dalam bahasa Indonesia, apa makna dari gampang berpuas diri? Yang lebih sering kita dengar, bersyukur ya, bersyukur. Dalam Dhamma tidak sering muncul kata bersyukur, tapi sesungguhnya karena Sang Buddha menggunakan kata berpuas diri ya. Tapi itu maknanya ya sama ya. Bagi seorang biku Bapak Ibu, saya memiliki 4 harta atau 4 hal yang paling basic, yang nggak bisa nggak ada. Apa itu? Makanan, jubah, tempat tinggal, obat-obatan. Seorang biku harus melatih diri berpuas diri dengan yang keempat ini ya. Oleh karena itu kami melatih diri. Kalau pagi siang makan, dibawa apa, makannya apa. Seorang biku tidak boleh request makanan ya. Ngasih kode pun tidak boleh ya. Jadi martabak telur tadi bukan kode ya.
Ingat ya, bukan kode ya. Bahkan kalau memberi kode-kode yang tidak sengaja, bagi beberapa biku yang sangat strict, besok makanannya muncul, bikunya tidak makan. Ya, iya. Jadi seorang biku tidak boleh request makanan. Apa yang diberikan, itu yang dimakan. Tidak boleh seperti ini ya. Wah, udah lama ya ndak lihat itu ya. Kue itu loh yang hijau-hijau, apa namanya? Yang dalamnya ada gulanya, apa namanya? Apa? Klopon kalau di sini. Ah, itu sudah lama ndak nampak. Ini namanya ngode ya. Ah, ini ndak boleh ya. Onde-onde kalau di Jawa ya. Nah, ini ndak boleh. Ngode ndak boleh, Bapak Ibu. Apalagi request. Apa yang diberikan, itu yang dimakan. Untuk apa? Melatih diri untuk berpuas diri. Tempat tinggal juga sama, wihara juga sama, obat-obatan juga sama. Bapak Ibu Saudara, dulu ketika baru bergabung di STI tahun 2015, ya sepertinya tahun 2015 ya, saya menjadi samanera. Kami diberi ujian bertahap-tahap. Jadi kalau dulu ingin menjadi biku STI, tahapnya adalah ikut pabaja 2 minggu. Setelah itu ikut pabaja 3 bulan. Setelah itu latihan di lembaga pendidikan Sangga Wiaramendut 1 tahun. Kalau lulus ini semua, akan melalui interview oleh 4 biku. Tes psikologi langsung oleh seorang psikiater. Cek kesehatan di laboratorium, dibawa ke Prodia. Bisa lewat ini semua, baru bisa menjadi biku. Prosesnya cukup panjang, tapi ini saja sudah diskon. Dulu lebih sulit lagi. Selesai LPS 1 tahun, harus pembinaan 3 tahun sebagai samanera. Jadi zaman-zaman dulu masih ada biku yang jadi samaneranya 4 tahun. Setelah itu kelamaan, potong jadi 2 tahun. Kelamaan, potong jadi setahun. Sekarang pembinaan itu sudah tidak ada. Jadi sekarang kalau ingin menjadi biku di STI melalui jalur yang dulu, belajar di Wihara Mendut, totalnya hampir 2 tahun. Bapak Ibu Saudara, salah satu tahap yang harus dijalani adalah meditasi samatha 2 bulan, wipasana 1 bulan. Saya latihan wipasana 1 bulan di tempat wihara dulu Atasilani Tirak Nandi belajar, ya, yaitu di Malang, Padepokan Arama, 1 bulan sebagai samanera. Bapak Ibu tahu itu ujian apa? Itu ujian kesederhanaan hidup. Dan bukan cukup, tapi beberapa orang ya gagal ya, dia tidak sanggup, dia izin pulang. Di sana Bapak Ibu, waktu itu saya hanya sendiri, tidak ada temannya. Kami diberi kuti, gubuk kecil dari kayu yang ukurannya pas 1 badan. Jadi cuma lebih sedikit. Ada yang pernah? Di gubuk itu ada yang pernah ya? Sekarang gubuknya sudah rubuh. Iya, ganti kuti-kuti yang bagus sekali dari semennya, sudah berkeramik, sudah bagus sekali, ada dipannya. Dulu enggak. Dulu persis gubuk itu 1 meter kali 2 meter ya. Biasa kalau 1 meter kali 2 meter apa? 1 meter kali 2 meter Bapak Ibu, dari kayu. Kayunya juga bukan kayu jati ya, bukan ya, kayu seadanya. Lalu pintunya nggak ketutup semua. Jadi pintunya ditutup, masih ada lubang, anginnya ini besar sekali, serangga bisa masuk. Kami tutup dengan kain biasanya, supaya serangga nggak masuk. Sedihnya Bapak Ibu, ini sedih sekali ya. Bapak Ibu bisa lihat saya agak sedih ini ya. Sedihnya Bapak Ibu, waktu itu saya sendiri. Beruntungnya saya orang yang tidak takut hantu ya. Beruntung, kalau yang takut hantu akan sedih 2 kali lipat ya. Sedihnya waktu itu banyak pohon sengon
Sila masih ingat dulu banyak pohon sengon? Bener ya? Dulu banyak pohon sengon. Lalu ini harusnya saya dokumentasi nih ya. Kalau cuma cerita saja kurang jos ya. Bapak Ibu tahu enggak? Pohon sengonnya itu dari bawah sampai atas semuanya ulat bulu. Pernah lihat enggak pohon dipenuhi ulat bulu? Burung aja enggak mau makan Bapak Ibu. Ulat itu, burung enggak mau makan. Ulat bulu semua. Jadi kalau kita lewat gini ya. Ulat bulu semua. Lalu saya latihan di sana Bapak Ibu. Ikut Wipasana di Malang tidak boleh bicara. Jalan harus lambat. Semua harus lambat Bapak Ibu. Jadi pagi-pagi cepat sekali dibangunin. Jadwalnya sebenarnya setengah 4 atau jam 3 dibangunin. Setengah 4 lah harusnya. Setengah 4 bangun masih sempat karena meditasi jam 4. Jadi setengah 4 bangun ya, cepat-cepat turun jalan. Rohnya masih setengah itu sampai ke atas. Tapi kenyataannya tidak begitu. Kenyataannya adalah Samanera yang bertugas membangunkan saya juga bertugas mengantar Bante Khanti ke atas candi untuk baca parita. Itu jam setengah 3, 2.30. Jadi selesai ngantar Bante Khanti di atas, dia sekalian manggil saya. Harusnya 1 jam lagi. Waduh, saya dikorupsi nih jam istirahat saya ya. Samanera. Bangunlah saya sekitar 2.45, 2.40 dan mulai kegiatan. Bapak Ibu Saudara, dari Kuti jalan ke Dharmasala untuk meditasi harus pelan. Harus lihat tanah, nggak boleh lihat orang. 1 bulan Bapak Ibu jalan. Sudah sampai ke atas, sudah sampai setengah. Aduh, bukunya tinggal. Balik pelan. Bener. Kadang payung tinggal ya. Kalau buku tinggal sih jarang ya. Payung tinggal. Kadang buku centing tinggal ya. Payung tinggal. Nggak ada payung ngeri juga. Nanti kalau hujan bagaimana? Balik. Objek meditasinya payung. Ya beneran. Mandi juga harus pelan. Tapi pagi dingin sekali. Pelan, agak cepat ya. Bapak Ibu Saudara, setiap hari dari hari pertama saya mengalami gatal luar biasa. Kenapa? Bulunya ke bawah angin. Ini merah semua Bapak Ibu. Beneran menderita sekali. Lalu hari ketiga interview. Hari 1, hari 2 tidak interview. Hari ketiga interview. Sebelum interview harus duduk meditasi, diputerin ceramah dhamma lewat tape oleh Bante Khanti. Kita dengerin tape. Rekaman ceramah Bante-Bante yang sepuh-sepuh yang dulu-dulu. Dengerin ceramah. Selesai dengerin ceramah, interview. Bante Khanti nanya, gimana Samanera? Apa yang dirasakan? Ya saya berusaha mengungkapkan mengenai meditasi. Lalu saya bilang begini, Bante, di belakang banyak ulet bulu Bante. Gatal semua Bante. Ini merah semua Bante. Saya kasih lihat beliaunya. Sulit untuk konsentrasi meditasi Bante. Badan saya gatal semua. Lalu beliau menjawab apa? Itulah dukkha. Aduh. Nyesal saya nanyanya ya. Melihat dukkha ya, melihat dukkha. Itulah dukkha kata beliau. Ya Samanera ya, itu melihat dukkha. Iya Bante, terima kasih. Besok tidak curhat lagi ulat bulu. Tidak ada gunanya ya. Saya pulang. Saya gatal seminggu Bapak Ibu. Beruntung ada minyak tawon. Jadi setiap malam sebelum tidur minyak tawon. Objeknya minyak tawon ya. Lalu malam tidur Bapak Ibu, sudah nyenyak begitu. Pagi-pagi bangun, ada yang jalan tengah malam. Ulet Bapak Ibu masuk sampai ke badan. Waduh, harus diam, geser pelan-pelan, nyari kertas,
ngangkat, buang keluar, menderita minta ampun. Beneran menderita ya. Tapi Bapak Ibu, setelah melewati masa itu, tidak ada kuti di wihara manapun yang saya anggap tidak bagus. Nggak ada. Jadi kalau Bapak Ibu nanya, Bante di wihara kami kuti bagus. Bagus sekali. Betul ya? Karena saya sudah mengalami yang papan. Saya ditemani kalau malam ditemani apa? Tokek. Tokek di Malang besarnya minta ampun. Ini ada Atasilani di sini. Bapak Ibu barangkali tidak percaya kalau saya tunjukkan ukurannya. Tokek yang tinggal bersama saya 1 bulan ada 2 ekor. Benar-benar sebesar ini. Sama ekornya. Kan ekornya panjang. Kalau dibuang ekornya sebesar ini. Bagi saya itu rajanya tokek. Lalu sepertinya ada betinanya lebih kecil. Itu jantannya. Sepertinya dia yang paling besar di antara semua tempat itu. Saya nggak pernah lihat tokek sebesar itu. Di Mendut juga ada tokek, nggak sebesar itu. Di sini ada tokek, mungkin lebih kecil ya. Ya, saya nggak tahu, belum ketemu ya. Terakhir, ini supaya nggak ngantuk ya. Tapi ini cerita beneran ini ya. Satu ketika malam-malam jam 9, 8.30 malam, selesai sudah semuanya, pelatihan saya mau balik ke kuti. Jalanlah pelan-pelan. Kiri, kanan, kiri, kanan. Mau ke kuti itu bisa setengah jam ya. Sampai tengah jalan Bapak Ibu, tiba-tiba ada yang loncat. Ini. Tak lihat ular Bapak Ibu. Saya ketemu ular weling hitam putih. Katanya kalau digigit ngantuk terus mati. Beneran? Apa yang saya lakukan? Langsung mundur cepat-cepat. Tidak ada lagi meditasi. Mundur saya. Tidak ada lagi kanan kiri balik saya ya. Ada ketemu ular weling. Sejak itu saya bawa senter ya. Jadi kalau mau pulang senter dulu. Senter dulu, tetap pelan-pelan. Itu pengalaman 1 bulan. Pengalaman itu Bapak Ibu membawa kesederhanaan seumur hidup ya. Makanan di sana juga sederhana karena samaneranya banyak. Setiap hari ditemani mie goreng ya. Wah, mie goreng sudah harta karun itu ya. Ya, itu juga datang dari umat-umat Buddha seluruh Indonesia. Itulah Bapak Ibu Saudara, bulir kelima, kepuasan. Ada satu detail yang Bapak Ibu lupa ya. Bante meditasinya sebulan, kok gatalnya cuma seminggu? Iya, tadi saya gatalnya cuma seminggu. Setelah seminggu saya terpikir, betapa bodohnya saya selama seminggu. Kan ada obat. Jalanlah saya pelan-pelan ke perpustakaan. Kanan, kiri, kanan, kiri. Mau ke perpustakaan setengah jam. Di depan perpustakaan itu ada koleksi obat. Dan saya ngerti obat. Saya cari cetrizin, obat alergi. Yang terkenal itu Insidal. Saya ambil 10 tablet. Saya catat. Samanera Abijato, Insidal 10. Pulang kanan, kiri, kanan, kiri. Sejak itu gatal saya sembuh Bapak Ibu ya. Itulah kebodohan adalah sumber penderitaan ya. Ya, saya seminggu saya baru sadar kan ada cetrizin. Nah, jadi setelah itu saya tidak gatal lagi. Bapak Ibu Saudara, semoga setelah Bapak Ibu mendengar cerita saya yang sedih tadi ya, mohonlah Bapak Ibu setelah ini di rumah kadang makanannya cocok, kadang makanannya kurang cocok, diterima apa adanya ya. Tinggal di rumah teman atau dicarikan hotel oleh orang lain ya, kok kadang pas, kadang nggak pas ya, terima dengan baik. Kalau Bapak Ibu sudah mulai punya gampang berpuas diri, kemanapun tidur nyenyak. Kemanapun tidur nyenyak. Tidak banyak menuntut. Setelah saya melewati gubuk di Padepokan Arama ditemani ulat itu selama sebulan, saya bisa tidur dimanapun. Kadang-kadang saya tinggal di kuti. Kutinya banyak sekali nyamuk.
Apa yang saya lakukan? Saya bisa datang jalan ke sini, bukan di sini ya, ini contoh saja, di wihara yang lain. Tidur di Dharmasala, pakai jubah, tutup semua badan, tidur. Sudah, tidak harus diikuti. Sederhana, nyenyaknya minta ampun. Ya, Bapak Ibu Saudara, belajarlah gampang berpuas diri. Bapak Ibu Saudara, nomor 6, kesendirian. Ini singkat, jelas, padat saja. Kenapa kesendirian ini menjadi prinsip Dhamma? Karena Bapak Ibu, tidak ada orang yang akan menemani kita untuk melanjutkan perjalanan hidup. Ya. Ada sebuah cerita. Minum dulu ya. Ada seorang suami punya 4 istri. Ini contoh saja ya, jangan dicari orangnya ya. Lalu istri yang paling disayang adalah yang nomor 4, karena paling muda. Nomor 3 juga sayang, nomor 2 juga sayang. Semua disayang, tapi paling sayang nomor 4, nomor 3. Satu ketika suami ini sudah tua, sakit-sakitan dan hampir mati. Mendekati ajal, dia nanya istri tercintanya nomor 4. Saya sudah mau berangkat, saya sudah mau mati. Saya paling sayang sama kamu. Kamu ikut saya pergi ya? Mau dia ikut dia pergi? Enggak, kamu pergi sendiri, mohon maaf. Istri keempat enggak mau. Tanya istri ketiga, kamu ikut saya ya? Saya juga sayang sekali sama kamu. Enggak, mohon maaf, kamu silahkan jalan sendiri. Tanya istri kedua, ya enggak mau. Istri pertama, kamu itu ikut saya paling lama. Dari dulu kita bersama. Kamu ikut saya pergi ya? Kamu pergi duluan saja. Kamu pergi sendiri. Tidak ada satu orang pun yang mau menemani kita menuju ke alam yang baru. Betul ya? Bapak Ibu Saudara, diterima atau tidak diterima, pada akhirnya kita akan sendiri. Ya, diterima atau tidak diterima, akhirnya kita akan sendiri. Oleh karena itu, kalau seseorang damanya berkembang, dia tidak khawatir dengan kesendirian. Ya, ada orang yang mau makan saja harus punya teman. Ya, ada orang seperti itu. Tapi belajarlah Dhamma, pelan-pelan bisa hidup sendiri. Bisa hidup sendiri bukan maksudnya nanti ngusir keluarganya, bukan ya. Tapi maksudnya adalah kalau pas sendiri ya bisa, kalau pas rame ya bisa. Nanti sudah berumur, anak-anak keluar kota semua, di rumah sendiri seminggu ya bisa, sebulan ya bisa. Karena pada akhirnya yang menemani kita adalah diri kita sendiri. Tapi Bante gimana ya supaya bisa menemani diri sendiri? Bagi saya salah satu tipsnya, Bapak Ibu punya hobi-hobi yang baik ya. Ya kalau sendiri kesepian, putar ceramah Dhamma di YouTube. Sekarang ceramah Dhamma banyak sekali di YouTube. Dengarkan Dhamma. Setelah itu ada waktu bermeditasi. Kenapa? Karena teman terdekat kita adalah batin kita ya. Kalau batin Bapak Ibu ceria, damai ya, kesendirian itu akan lebih menyenangkan. Waktu pulang dari Thailand setahun yang lalu Bapak Ibu, saya pulang bulan 12 ya. Kemudian saya harus dikarantina 10 hari di hotel yang sudah terpilih. Karantinalah saya 10 hari. Setelah selesai karantina 10 hari, ada umat yang nanya, Bante, gimana Bante karantina 10 hari, bosan enggak? Itu nanya umatnya. Bapak Ibu tahu jawaban saya? Enggak bosan, saya sudah dikarantina 8 tahun ya. Betul ya? Hidup sebagai biku itu sudah sangat mirip dengan dikarantina di hotel itu.
Jadi kalau karantinanya 2 bulan ya saya juga nggak apa-apa, karantina saja 2 bulan ya. Mungkin kalau ada lomba karantina saya bisa menang ini ya. Ya Bapak Ibu, bisa hidup dalam kesendirian adalah salah satu kekuatan super. Ini kata seorang ahli namanya Naval Rafikan. Dia bilang orang yang bisa tinggal dalam kesendirian, batinnya tetap tenang, damai ya, tidak bergejolak adalah kekuatan super. Bapak Ibu, nomor 7 adalah ketekunan. Nomor 8 adalah pembebasan dari beban. Jadi prinsip Dhamma kita hari ini belajar 8 ya. Tadi kita mulainya 8 lewat sedikit ya. Ini sudah hampir 1 jam. Mari kita hafal 8 ini bersama-sama sekali lagi untuk menutup pelajaran Dhamma kita hari ini. 8 prinsip Dhamma ini Bapak Ibu Saudara diajarkan Sang Buddha kepada ibu angkat beliau, Dewi Mahapajapati Gautami. Yang pertama adalah tanpa nafsu. Bapak Ibu belajar mengurangi nafsu, sangat-sangat baik. Yang kedua, pembebasan dari belenggu. Salah satunya ingat, tidak ada upacara dan ritual apapun yang dapat menyucikan diri. Bapak Ibu ingin menyucikan diri, dana sila samadipanya ya. Dana sila samadipanya. Yang ketiga adalah pelepasan. Yang keempat yang sangat saya sukai bulir ini, kerendahan hati. Bapak Ibu belajarlah semakin rendah hati dari waktu ke waktu, indahnya luar biasa ya, indahnya luar biasa. Selanjutnya adalah kepuasan, gampang berpuas diri ya. Nanti kalau Bapak Ibu sulit berpuas diri, ingat cerita ulat bulu saya ya. Ya, kalau kita bisa hidup sederhana, gampang berpuas diri, diberi fasilitas yang mewah, terima kasih, betul ya? Tidak mendapat fasilitas yang bagus, tidak apa-apa, biasa saja. Karena kita gampang berpuas diri ya. Selanjutnya kesendirian. Yang ketujuh, ketekunan. Kalau Dhamma berkembang, seseorang menjadi tekun, tidak menjadi malas. Malas itu bukan karakter Dhamma ya. Dan yang 8, pembebasan dari beban. Pembebasan dari beban ini juga adalah hasil dari pelatihan Dhamma semuanya. Ini tidak saya jelaskan lengkap lagi karena waktu kita tidak banyak. Tapi pembebasan dari beban ini setelah saya pahami dengan baik, salah satunya adalah terbebaskan dari rasa gengsi ya. Terbebaskan dari rasa gengsi. Jadi kalau Bapak Ibu semakin terbebaskan dari beban, menjadi orang yang semakin tidak gengsian ya. Pakaian tidak harus selalu bagus, kadang sederhana juga baik, yang penting rapi. Karena gengsi itu adalah beban, betul ya? Gengsi itu beban loh ya. Gengsi itu bagian dari beban. Bapak Ibu Saudara, ini 8 prinsip Dhamma, sangat bermanfaat. Semoga apa yang kita pelajari malam hari ini membawa manfaat untuk Bapak Ibu semua. Semoga Bapak Ibu semua semakin maju dalam Dhamma, semakin maju dalam kehidupan. Sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu.